Tapi yang namanya timnas dan juga tim Argentina harus siap malam hari ini. Kita tahu bahwa pertandingan nanti malam ada laga persahabatan ya pemirsa. Tapi kenapa semua orang ikut membahas kekuatan masing-masing tim? Ini karena dalam laga nanti malam ada poin untuk ranking FIFA yang bisa diperebutkan. Jadi di sisi lain, kapan lagi begitu ya timnas bisa langsung berhadapan dengan tim paling hebat saat ini, tim juara dunia. Jadi kami coba kira-kira kemungkinan susunan atau formasi timnas kita. Oke, saya akan mulai dari Indonesia. Saya akan mengajak Anda, pemirsa, ini adalah prediksi ya. Karena ada informasi bahwa jebolan SEA Games yang dipanggil gabung timnas nanti malam ada Hernando, Rizky Ridho, Arhan, dan juga Marcelino. Berarti ini kita asumsikan ini akan menambah atau mulai atau bergabung dengan tim hari ini. Kita boleh, ini adalah gambaran ilustrasi, pemirsa, prediksi antara timnas kita dengan tim Argentina. Oke, kita akan mulai dari timnas sendiri, bahwa line up dari Shin Taeyong akan seperti ini pemirsa, bahwa line belakang ini adalah Asnawi, Mangku Alam, kemudian juga nanti ada Syahrul Trisna, kemudian juga di sini ada Jordi Amat, Rizky Ridho, Elkan Bagot, dan juga Shane Patinama. Kemudian kalau misalnya kita boleh gambarkan ada juga di lini tengahnya pemirsa. Oke. Ini ada Yakob Sayuri, kemudian ada Maklok, ada Ricky Kambuaya, kemudian ada Marcelino Ferdinand, dan untuk belakang ini ada Dimas Derajat di lini serang Garuda. Ini kita tampilkan sekali lagi. Oke, boleh ke Indonesia dulu? Oke. Oke, head to head-nya Mangku Alam dengan juga Alejandro Garnacho. Ini akan bertanding juga malam hari ini. Ini perkiraan sekali lagi pemirsa ya. Jadi kalau misalnya salah, jangan nanti diomel-omelin begitu. Oke, ini prediksi formasi timnas Indonesia. Sekali lagi sudah ada tim yang sudah akan bergabung pada malam hari ini. Ada Trisna, ada Jordi Amat, Rizky Ridho, Bagot di lini belakang. Kemudian ada Dimas Derajat ini di bagian depan. Ada Sayuri, Marcelino, Maklok, dan Kambuaya ini di bagian tengah juga sudah bergabung. Oke. Kita akan bergeser ke Argentina. Pada laga FIFA match di Tiongkok kontra Australia, Scaloni ini menurunkan tim lapis utama. Kami coba ilustrasikan di sini, jika kita perkirakan Argentina memakai tim yang sama dalam laga kemarin ya, melawan Australia, ini Scaloni menerapkan formasi 4-3-3. Formasi ini bikin Argentina unggul 2-0 atas Australia. Berarti kalau formasi ini tetap digunakan, ada 3 pemain kunci yang absen karena tidak ikut ke Indonesia. Jadi Scaloni ini akan rotasi pemain menghadapi Indonesia untuk posisi Lionel Messi, kemudian juga Di Maria untuk lini depan, kemudian ada Nicolas Otamendi yang berada di lini belakang. Line up-nya adalah kiper Emiliano Martinez, lini belakangnya ada Molina, ada Romero, kemudian ada Balerdi dan juga Marcos Acuna. Di tengahnya ada De Paul, kemudian juga ada Alexis dan juga Alexis McAllister. Oke, ini dia gambaran-gambarannya pemirsa. Lalu untuk depannya ada Julian Alvarez, Alejandro Garnacho, dan juga Nicolas Gonzalez. Tapi bisa saja susunan ini berubah jika Scaloni memberikan starter kepada pemain-pemain yang belum dapat menit bermain di laga sebelumnya pemirsa. Jadi ini adalah mereka-mereka yang selalu jadi cadangan atau baru dipanggil bergabung ke timnas Argentina. Oke, seperti itu ya, mudah-mudahan benar. Kalau misalnya salah, namanya juga prediksi ya. Oke, harapan kita adalah bahwa malam hari ini ya sudahlah, line up satunya lah atau lapis satu lah yang ditampilkan. Kan kita mungkin udah agak sedikit kesal ya karena Messi tidak hadir, masa nanti yang datang adalah atau juga yang tampil adalah lapis 2. Tapi sekali lagi, mereka datang saja ini pun ini sudah oke sekali. Oke, selanjutnya kami akan hadirkan potensi head-to-head pemain timnas versus Argentina. Duel para pemain ini diprediksi tidak akan terhindarkan dalam laga kali ini. Anda bisa saksikan di layar kaca, Asnawi Mangku Alam, klub dari Jeonnam Dragons dengan usia 23 tahun dan posisinya sebagai back. Kemudian juga ada Alejandro Garnacho di klub Manchester United. Usianya 18 tahun, lebih muda. Kemudian, ini maksudnya lebih muda dari Mangku Alam ya, bukan 18 tahun muda. Oke. Kemudian posisi penyerang, lalu kita bergeser ada duel winger Argentina Garnacho dengan back sayap Indonesia Asnawi. Diprediksi ini tidak akan terhindarkan dalam laga ini. Menarik dinanti apakah duel keduanya ini akan terwujud. Lanjut, ini ada Rizky Ridho
klubnya Persija Jakarta, posisinya back, 20 tahun usianya. Kemudian ada Julian Alvarez, Manchester City sekarang, usianya 23 tahun. Kita lanjut lagi, ini ada Mark Klok juga ya, versus McAllister. Mark Klok dari Persib Bandung, posisinya gelandang dengan usia 30 tahun. Kemudian juga McAllister ini sekarang di Liverpool, usianya 24 tahun, dan posisinya gelandang. Duel ini tengah antara Mark Klok dan McAllister ini juga diprediksi akan terjadi pada laga kali ini. Nah, menarik dinantikan duel dua pemain yang menjadi distributor bola utama dari kedua tim. Begitu. Kita boleh lihat misalnya adalah Marcelino ya, pemirsa. Marcelino Ferdinand juga, ini juga malam hari ini juga akan bergabung. Atau diprediksi bergabung, lebih tepatnya begitu ya, dengan posisi yang menyerang. Ini akan tentu sekali menjadi andalan kita juga. Kita akan melihat aksi-aksi yang akan terjadi pada malam hari ini. Tadi kita sudah melihat ada Asnawi juga yang dipersiapkan. Nanti kalau misalnya Alejandro sama Asnawi ketemu itu nanti gimana ya? Ini juga jadi penasaran sendiri ya. Kemudian juga sekali lagi ada kaum buaya di sini juga. Sekali lagi pemirsa, ini prediksinya 5-4-1 untuk Indonesia, 4-3-3 untuk Argentina. Kalau misalnya kita breakdown lagi, misalnya ada Nahuel Molina dengan posisinya yang sekarang ada di Madrid, ini juga menjadi bagian atau diprediksi ini akan bergabung juga nanti dengan tim yang ada dari Argentina. Ini dia, dari belakang akan maju ke depan. Begitu pemirsa, dengan posisinya back ya. Lalu sementara itu penyerang masa depan Indonesia Marcelino, tadi sudah disebutkan sedikit, diprediksi akan berduel dengan back sayap Argentina Molina. Marcelino ini akan mencoba membongkar pertahanan Argentina dengan kecepatannya. Ada juga Rafael Struijk dari klub ADO Den Haag dengan posisi penyerang. Kemudian juga ada Christian Romero dari Tottenham Hotspur. Ini semua akan menarik sekali duel-duel yang akan terjadi dan penampilan malam hari ini yang akan sangat kita tunggu-tunggu. Nah, Struijk yang tampil apik kemarin di Palestina, melawan Palestina, ini diprediksi juga akan menjadi pilihan utama Sintayong untuk membobol gawang Argentina. Gitu pemirsa. Oke, sekian. Mudah-mudahan sekali lagi prediksinya ini menguntungkan Indonesia. Amin, kita sama-sama aminkan ya. Jadi walaupun lawannya berat sekali lagi ini adalah pertandingan atau penampilan yang akan sangat kita tunggu-tunggu. Kita bisa belajar banyak dari mereka dengan bertemunya dua tim ini. Kita juga bisa sadar bahwa proses untuk membentuk tim juara dunia itu panjang, semuanya harus dibenahi. Oke, kita mulai untuk berbenah, begitu ya.